Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khotijatul Zoriyah dengan NPM 2271210059. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas teori organisasi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Sulfian Hamim MSI.
Seperti yang kita tahu, organisasi itu akan muncul bila kita membutuhkan kekuatan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi, manusia terhubung dengan manusia lainnya yang memiliki ikatan, susunan, dan lain-lain. Jadi, pengertian dari organisasi secara umum adalah sejumlah kelompok orang-orang atau kelompok yang membentuk ikatan atau jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut ahli teori dalam organisasi, yaitu Carl Edward Weick atau yang biasa disebut atau dikenal dengan Carl Weick, dalam teorinya, beliau mengungkapkan adanya komunikasi memiliki peranan yang penting sebagai dasar pengorganisasian manusia dan memberikan dasar untuk memahami bagaimana manusia berorganisasi. Jadi, menurut teori ini, organisasi terbentuk melalui proses komunikasi yang berkelanjutan dan adanya interaksi. Ciri-ciri dari suatu teori. Teori sama halnya dengan administrasi, memiliki ciri-ciri sehingga menjadi standar atau kekuatan dalam menilai atau memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai referensi. Ciri-ciri teori tersebut adalah sebagai berikut. 1. Bersifat universal, yaitu konsep atau konstruksi ide yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol atau lambang. Yang kedua, proposisi, pernyataan yang memiliki arti utuh seperti benar atau salah. Yang ketiga, sistematis, yaitu berurutan atau tersusun dari awal hingga akhir. Yang keempat adalah objektif, berdasarkan kenyataan atau pengalaman baik kualitatif dan atau bersifat kuantitatif. Yang kelima, ada tujuan, yaitu bersifat ilmiah atau proses berkesinambungan, meyakinkan atau objektif dan faktual, dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu dengan proses yang berkelanjutan, memberikan kontribusi atau memberikan nilai tambah, dan menggunakan metode ilmiah serta ada hubungan kausal antara variabel-variabelnya. Proses administrasi dimulai dari mengidentifikasi masalah, kekuatan kelemahan, kesempatan atau peluang, ancaman atau tantangan, sumber daya organisasi. Dalam proses manajemen terdiri dari fungsi-fungsi manajemen dan fungsi operasional, di mana fungsi-fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengstafan, pengarahan, kepemimpinan, dan pengendalian. Dan fungsi operasional terdiri dari manajemen SDM, manajemen operasi, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen sistem informasi. Di dalam proses manajemen terdiri dari input dan output. Input terdiri dari berbagai sumber daya yang ada dalam organisasi, yaitu money, material, mesin, metode, market, dan information. Adapun outputnya adalah sasaran kinerja administrator, efisiensi dan efektivitas, rasionalitas, dan produktivitas. Administrasi perencanaan terdiri dari organisasi, penstafan, penganggaran, penggerakan, koordinasi, evaluasi, kepemimpinan, hubungan eksternal dan internal, serta pengawasan dan pengendalian. Perbedaan administrasi dan manajemen. 1. Administrasi. Kegiatannya tingkat tinggi, formulasi atau merumuskan kebijakan, mengambil semua keputusan penting, mewakili pemilik organisasi, ada pada kantor pemerintah, militer klub, rumah sakit,
organisasi keagamaan, dan semua perusahaan nirlaba. Kebijakan framing atau membingkai dan menetapkan tujuan. Perannya bersifat menentukan. Bertanggung jawab atas administrasi organisasi. Fokus pada memanfaatkan sumber daya organisasi sebaik-baiknya. 2. Manajemen. Kegiatan bisnis dan tingkat fungsional. Implementasi kebijakan. Membuat keputusan di bawah batas yang ditetapkan administrasi. Mengelola sekelompok orang karyawan organisasi. Menghasilkan laba atau perusahaan bisnis. Rencana dan tindakan. Perannya bersifat eksekutif. Mengurus organisasi. Fokus pada mengelola orang dan pekerjaannya. Demikian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas teori organisasi Profesor Dr. Sulfian Hamim, MSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.